Mas Kaisang boleh juga ya masuk Depok ya, jadi nanti PDI Perjuangan mempertimbangkan. Toh pilkadanya masih 2024, tapi ya nanti saya tanya Mas Kaisang, berminat atau nggak masuk PDI Perjuangan? Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali di Lambe Politik. Nah, kali ini kita akan kulik soal pencalonan Kaisang sebagai wali kota Depok. Gara-garanya nih, Partai Solidaritas Indonesia PSI Kota Depok pertengahan bulan kemarin tuh, Mei kemarin, masang baliho wajah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Udah lihat kan gambarnya kan? Kaisang pakai baju kemeja putih, terus megang setangkai bunga merah. Romantis banget. Tapi ada tagline-nya, PSI menang wali kota Kaisang. Kata Ketua Bapilu PSI Kota Depok nih, Pak Icuk nih, PSI mengusung Kaisang untuk maju di Pilkada 2024. Alasannya, nih yang menarik nih, masyarakat Kota Depok sudah frustasi. Nah loh, dengan kepemimpinan saat ini dan butuh perubahan setelah 20 tahun dipimpin oleh wali kota dari partai yang sama. Nah, gimana tuh? Konteksnya memang menarik sih ketika kita bicara soal Kaisang ya. Apalagi putra bungsu Presiden Joko Widodo ini sudah terang-terangan gitu ya, terbuka, pengen masuk ke industri politik gitu ya. Tapi kan belum ada kepastian kan? Gitu ya. Soal kepastian atau tidak kepastian di politik memang selalu begitu kan. Nggak Tidak pasti ada ya. hal yang pasti dalam politik. Kemudian menjadi pertanyaan, mengapa Kaisang ingin dimajukan di kontestasi politik ini di Kenapa tuh? bukan kandang Banteng, bukan kandang PDI Perjuangan. Ini ada apa sebetulnya? Itu Tapi sebetulnya ternyata dia menarik. bukan hanya jadi wali kota di Depok juga loh, oleh PSI kan didukung, tapi oleh Gerindra juga dia didukung untuk menggantikan Gibran kan sebagai wali kota Solo. Nah itu juga Padahal kan. dia belum terjun ke politik, belum menentukan sikap loh. Ya karena dia siapa? Anaknya presiden, Nah kalau bukan anak presiden apakah kayak gitu? belum tentu lah. Ya apa yang didapat oleh Kaisang, apa yang ada pada diri Kaisang, ya kemudian menjadi magnet, menjadi privilege buat dia gitu. Jadi kalau anak presiden Ya boleh semua kemana partai aja. akan menggelar karpetnya, mau karpet hijau, kalau karpet jadi merah, juga karpet jadi- biru, karpet kuning, atau karpet oranye. Semuanya akan menggelar karena dia anak presiden. Tapi ini menarik loh. Kalau memang jadi turun ke kancah politik, artinya jadi wali kota juga, berarti bisa head. 3 wali kota loh di keluarga Pak Presiden Jokowi itu. Nah ada Gibran, wali kota Solo, terus kemudian Bobi Nasution, wali kota Medan, tambah ini lagi mau jadi wali kota calon kali wali kota Depok. Ini berarti, waduh, ini aja manfaat atau anak presiden atau keberuntungan atau berkah atau memang buat mengamankan tuh apa ya? Ya nggak apa-apa, itu hak politik kan. Hak politik kita semua. Kita semua berhak untuk dicalonkan. Kita semua berhak untuk menyalonkan diri juga. Kita juga berhak untuk memilih. Tapi Iya nggak ada kan? yang calonin aku jadi wali kota nih. Cuman kan ini bicara soal etika. Kalau soal kayak gitu kan kita bicara soal etika. Apakah nggak lebih elok atau lebih baik kalau Kaisang ini mencalonkan dirinya sebagai wali kota ketika bapaknya purna tugas? Tapi memang kemarin ketika ditanya sama wartawan nih, wartawan itu Kaisang bilang katanya dia kalau dia tuh kalau apa yang dia kerjain dia pasti akan all out. Tapi dia nggak bilang dia mau terjun ke politik atau enggaknya. Jadi kan orang masih tanda-tanya nih, kira-kira ini mau kemana ya? Ya mungkin ada beberapa makna juga kan. Kenapa kemudian Kaisang tadi mau ke Depok? Ini kan Ya. bukan kandangnya PDIP gitu. Ini Tapi kandangnya jangan salah. PKS. Kemarin PDIP Puan Maharani juga udah ngomong loh kemarin sore kan. Nah, Nanti saya tanya Mas Kaisang berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan. Partainya akan mempertimbangkan Kaisang Pangarep untuk dicalonkan sebagai wali kota Depok, Jawa Barat. apalagi kan tahu dong sekarang dong kalau PDIP itu kalau bapaknya PDIP, anaknya PDIP, menantunya PDIP, bisa PDIP semua deh sampai istrinya semuanya. Nah, ini gimana nih? Ya memang mungkin aturan di internal PDIP mengharuskan begitu kan. Kan ada kasus yang terakhir kan di mana? Di Maluku ya kalau nggak salah kan, di Ambon kan.
istrinya PAN, suaminya PDIP, kemudian akhirnya Oh ya. dipecat kan sama PDIP. Nah, itu mungkin memang aturan internalnya seperti itu dan mengharuskan seperti itu. Nah, itu sah-sah aja. Sebetulnya yang jadi masalah itu adalah apa motif Kaisang. Apa? Ya itu yang menjadi masalah kalau misalnya kemudian ada beberapa alasan gitu. Pertama mungkin PDIP sebagai partai penguasa pengen memperlebar, mengekspansi kekuasaannya, atau juga mungkin ada motivasi untuk meneruskan dinastinya keluarga Joko Widodo. Kondisi-kondisi itu kan juga bisa aja terjadi. Tapi kalau kita lihat komentar-komentar masyarakat di Depok sendiri tuh ada yang bilang setuju dengan pencalonan Kaisang, katanya sosok pekerja keras, layak. Tapi ada juga yang bilang katanya dia nggak setuju karena Kaisang nggak punya rekam jejak sebagai pemimpin di kepemerintahan dan juga belum pernah terjun ke politik juga. Nah, artinya apa? Kalau memang masyarakat di sana masih ada yang pro dan kontra, terus kemudian orang kan sudah tahu kalau bicara wali kota Depok berarti itu kandangnya PKS gitu kan. Dia udah 4 periode loh. Itu waktu dari tahun berapa tuh? Tahun 2005 ya. Itu sampai itu wali kotanya Nur Mahmudi 2 kali periode dan wakilnya tuh dua-duanya dari PKS juga tuh dengan 2 periode itu. Kemudian berganti dengan Muhammad Idris tuh 2016 sampai sekarang. Artinya ya kalau memang ini sampai selesai berarti kan udah 4 periode. Nah, 4 periode menang terus sekarang mau diganti dari PSI atau dari PDIP? Masalahnya di mana? Masalahnya kan kalau dia udah berlama di situ menguasai, artinya kan sudah berakar. Jadi kan memang kalau bicara Depok ya PKS, aku KTP Depok loh. Tapi gue juga bingung. Kalau pertanyaannya kemudian dibalik begini, emang pernah di Jawa Tengah juga pernah selain PDIP? Emang pernah di Bali juga selain PDIP? Iya sih. Nah, berarti tadi ini pengembangan ya? Artinya mengembangkan, ya makanya. mengembangkan ke Ya wilayah makanya Jawa apanya Barat yang salah semuanya. juga ketika misalnya salah satu parpol dia kemudian menguasai di wilayah itu kemudian diprotes nggak boleh lama-lama. Apanya yang salah? Nggak ada yang salah juga dong. Nih, menarik lagi nih. Kemarin nih bulan April nih ada survei juga nih di Depok nih, namanya Lembaga Studi Visi Nusantara. Itu dia merilis hasil jajak pendapat soal Kaisang Pangarep yang maju dalam Pilkada Depok 2024 yang akan maju nih. Dan hasilnya 45% warga yang ikut jajak pendapat setuju putra bungsu Presiden Joko Widodo itu jadi wali kota Depok. Dan 43% lainnya tidak setuju. Sisanya tidak menentukan sikap. Artinya ya setengah-setengah lagi atau gimana ya. Artinya kalau udah 45% kan udah besar juga itu. Ya nggak masalah juga sih. Kalau dilihat dari kacamata PKS juga masuknya Kaisang, mereka juga tidak melihat bahwa Kaisang itu sebuah ancaman gitu. Dan itu sah-sah aja dalam iklim demokrasi, dalam iklim kontestasi ya. Sah-sah aja kalau mau berkontestasi dengan fair gitu. Ya nggak masalah, justru lebih bagus gitu. Cuman kan permasalahannya kenapa baru-baru ini ngomong mau. Sementara beberapa bulan yang lalu kan ngomong nggak mau terjun ke politik. Ya. Jadi Ngurusin pengusaha bisnis aja gitu Benar-benar. kan. Kok tiba-tiba sekarang mau terjun ke industri politik? Ada apa? Ada apa tuh? Ya itu yang menjadi pertanyaan juga kan. Tapi Apakah karena pengen menjaga dinasti politiknya keluarga Widodo? Atau apa? Tapi kira-kira mau gak sih Kaisangnya ini turun nih? Ya coba tanya ke istrinya deh. Istrinya ngebolehin nggak tuh? Iya, kata istrinya kan terserahnya. Kalau suaminya mau saya mendukung aja kemarin. Ya sudah, berarti boleh-boleh aja kan? Nah kalau misalnya gini nih kalau misalnya nih jadi naik nih. Artinya kan ada dinasti dan 3 wali kota. Agak menyedihkan juga. Kalau mau lebih elok, memahami kondisinya, ya mungkin sebaiknya Mas Kaisang ini masuk ke politik atau mencalonkan diri ke politik ya setelah bapaknya ini ya lengser, purna tugas. Itu kan mungkin akan lebih enak juga ya buat publik itu melihatnya. Jadi Bukan karena masuknya semangat ya. Kaisang ini bukan hanya sekedar kemudian partai politik masuk karena dia anak presiden. Nah, ada 2 pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa menjawab di kolom komentar nanti. Yang pertama, Apa tuh? apakah diusulkannya Kaisang di Depok ini merupakan strategi memperluas daerah kekuasaan PDIP atau demi menjaga eksistensi terah keluarga Widodo? Nah, yang kedua, apakah partai politik akan tetap berlomba-lomba memberikan karpetnya, entah itu karpet merah, kuning, hijau atau apapun itu kepada Kaisang kalau Presiden Joko Widodo ini sudah tidak lagi menjabat? Silakan tulis di kolom komentar deh. Nah, kirim di kolom komentar. Jangan lupa vote dan subscribe-nya.